Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman dari kelompok 4 ingin membahas tentang ukuran pemusatan dan penyebaran data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akidah Natasha Nurul Iza, NPM 12 dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Diaresina, NPM 33 dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Dinda Ramawati Puspita Ayu, NPM 39 dari kelas Agribisnis A. Di sini saya akan menerangkan tentang ukuran pemusatan data. Apa itu ukuran pemusatan data? Ukuran pemusatan data adalah ukuran pusat segugus data yang sudah diurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Ukuran pemusatan data ini ada 6. Seperti ada min, ada median, ada modus, ada kuartil, ada desil, dan ada persentil. Untuk yang pertama, di sini saya akan menerangkan tentang min. Apa itu min? Min adalah rata-rata atau perbandingan antara jumlah nilai data dengan banyaknya data. Min di sini ada data tunggal dan ada data berkelompok. Untuk rumus data tunggalnya sendiri yaitu X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah bla 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 ditambah Xn per N. Dengan keterangan X adalah nilai pertama, X2 nilai kedua, ditambah X3 sama dengan nilai ketiga, dan N-nya sendiri yaitu banyaknya data, itu untuk data tunggal. Untuk data berkelompoknya sendiri memiliki rumus N, X sama dengan sigma N, I sama dengan 1 dikali XI dikali FI per sigma N, I sama dengan 1 dikali F1. Yang kedua yaitu ada median. Median adalah nilai tengah suatu data. Di sini juga ada data tunggal dan ada data berkelompok. Rumusnya berbeda, yaitu untuk data tunggal, jika N-nya ganjil, mediannya memiliki rumus Xn plus 1 per 2. Jika N-nya genap, mediannya memiliki rumus Xn per 2 ditambah Xn per 2 plus 1 dibagi 2. Untuk data berkelompoknya sendiri, median memiliki rumus yaitu TB plus N per 2 dikurangi F per Fm dikali P. Dengan keterangan yaitu TB-nya sendiri yaitu tepi bawah kelas, terus F-nya itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median, FM yaitu frekuensi kelas median, dan P-nya sendiri adalah panjang kelas. Yang ketiga yaitu ada modus. Modus adalah nilai yang sering muncul. Modus juga ada data kelompok dan ada data tunggalnya. Untuk data berkelompoknya, modus memiliki rumus MO sama dengan TB plus delta F1 per delta F1 ditambah delta F2 dikali P. Dengan keterangan TB yaitu tepi bawah, delta F1 yaitu frekuensi tertinggi dikurangi frekuensi di atasnya, delta F2 adalah frekuensi tertinggi dikurangi frekuensi di bawahnya, dan P adalah interval. Untuk ukuran data yang keempat yaitu kuartil. Kuartil juga ada data tunggal dan ada data berkelompok. Untuk data tunggalnya, jika N-nya ganjil, dibagi menjadi 3, yaitu kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Kuartil bawahnya, yaitu Q1 sama dengan X1 per 4 dikali N plus 1. Untuk kuartil bawah. Untuk kuartil tengahnya, yaitu Q2. Memiliki rumus X sama X1 per 2 dikali N plus 1. Untuk kuartil atasnya sendiri, yaitu Q3. Yaitu memiliki rumus X3 per 4 dikali N plus 1. Jika itu adalah N ganjil. Untuk N genap, kita harus melakukan beberapa cara, yaitu yang pertama, carilah nilai yang menjadi nilai tengah, median, atau Q2.
Yang kedua, membagi data di sebelah kiri median menjadi dua bagian yang sama dan menghasilkan kuartil bawah atau Q1. Yang ketiga, membagi data di sebelah kanan median menjadi dua bagian sama dan menghasilkan kuartil atas atau Q3. Ini untuk data tunggalnya. Sedangkan untuk data berkelompoknya, kuartil memiliki rumus yaitu Q1 sama dengan TB plus I per 4N dikurangi FK per FI dikali P, yaitu dengan keterangan I adalah satu kuartil. Jika 1 kuartil bawah, jika 2 maka kuartil tengah, jika 3 maka kuartil atas. Untuk TB-nya sendiri yaitu tebi bawah kelas kuartil. Untuk N-nya yaitu jumlah seluruh frekuensi. Untuk P sama dengan panjang kelas. Untuk FI sama dengan frekuensi kelas kuartil. Dan FK yaitu frekuensi sebelum kelas kuartil. Saya akan menjelaskan tentang desil. Desil dilambangkan dengan D. Desil adalah nilai yang membagi data menjadi 10 bagian setelah nilai-nilai data tersebut diurutkan dari yang terkecil. Rumus desil ada dua. Yang pertama data tunggal dan data kelompok. Data tunggal rumusnya D1 sama dengan data ke I kali N tambah 1 per 10. Rumusnya yang data kelompok D1 sama dengan TB ditambah I kali N per 10 dikurangi F besar per F kecil kali P. Di sini ada contoh soal yang data tunggal. Tentukan nilai desil kedua data berikut 986 28192 74958279874. Caranya kita hitung dulu ini jumlah datanya ada berapa. N-nya ada 19. Lalu kita urutin dari yang terkecil. Setelah diurutkan dari yang paling kecil, kita masukin ke dalam rumusnya. Yang dicari kan desil kedua, berarti D2 sama dengan data ke I-nya 2 kali N tambah 1, N-nya 19 per 10. Tinggal dijumlah saja. Berarti data desil kedua yaitu data keempat. Data keempatnya 1, 2, 3, 4. Berarti 2. Berarti desil 2 itu data keempat. 1, 2, 3, 4. Berarti jawabannya 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal desil yang data kelompok. Di sini sudah ada tabel. Soalnya tentukan desil keempat. Langkah pertamanya kita harus mencari frekuensi kumulatif F besar. Nah ini 6. Lalu 6 ditambah 5. 5-nya dari sini, hasilnya 11. 11 ditaruh sini, lalu ditambah dengan 10, hasilnya 21. Dan begitu seterusnya. Lalu untuk mencari N, kita menjumlah ini semua, F kecil dijumlah, hasilnya 45. Sebelum kita memasukkan ke dalam rumusnya, kita harus mencari letak kelas desilnya. Caranya ini, D sama dengan I per 10 kali N sama dengan 4 per 10. I itu dari ini desil ke 4, berarti U per 10 kali N, N-nya 45, hasilnya 18. Berarti letak kelas desilnya itu ini 47 sampai 49. Berarti tepi bawah kelas desilnya itu 46,5. Lalu frekuensi kumulatif F besarnya 11, F kecilnya 10. P-nya itu panjang kelas, P-nya 3.
soalnya kan 47, 48, 49. Setelah tepi bawah kelas desilnya sudah ketemu, baru dimasukkan ke dalam rumusnya. Rumusnya kan DI sama dengan TB plus I kali N per 10 min F besar per F kecil kali P. Tinggal dimasukin aja. DI-nya kan yang dicarikan desil 4, berarti ininya D4. D4 sama dengan 46,5. 46,5 dari ini TB ditambah 4 kali 45 per 10 min 11 per 10 kali 3. 46,5 plus 18 min 11 per 10 kali 3 sama dengan 46,5 tambah 2,1 sama dengan 48,6. Hasilnya ini 48,6. Yang ketiga, saya akan membahas tentang persentil yang biasa dilambangkan dengan P. Persentil adalah nilai-nilai yang membatasi data menjadi 100 bagian yang sama setelah nilai-nilai data diurutkan dari yang terkecil. Rumus persentil ada dua, data tunggal dan data kelompok. Yang data tunggal, PI sama dengan nilai data ke I kali N plus 1 per 100. Lalu yang data kelompok, PI sama dengan TB ditambah I kali N per 100 min F besar per F kecil kali P. Saya akan menjelaskan contoh soal persentil data tunggal. Di sini sudah ada soal, tentukan nilai persentil ke 80. Datanya 2, 1, 5, 9, 6, 4, 2, 4, 3, 6, 7, 8, 2, 6, 7, 5. Cara mencari N-nya, ini datanya tinggal dihitung. Jumlahnya 16. Lalu diurutkan dari yang paling kecil, lalu dimasukkan ke dalam rumusnya. Yang dicarikan 80, berarti P 80. Lalu nilai data ke 80 dimasukkan ke rumusnya ini. 80 kali 16 tambah 1 per 100. Hasilnya 13,6. Nilai data ke 13,6. Berarti kita hitung datanya yang ke 13,6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti sama dengan 7 ditambah 0,6. 0,6 itu dari ini, 7-nya itu dari ini. Lalu dikali 7 dikurangi 7. 7-nya itu dari ini, 7 yang ini dari ini, sama dengan 7. Lalu saya akan menjelaskan contoh soal persentil data kelompok. Di sini sudah ada tabel. Tentukan nilai persentil ke 40. Cara pertamanya, caranya mencari F besar atau frekuensi kumulatif. Caranya ini 3, lalu 11 itu dari 3 ditambah dengan 8. 21 ini dari 11 ditambah dengan 10. Lalu ini 25 dari 21 ditambah 4, dan seterusnya. Lalu kita mencari N. N-nya frekuensi atau F kecilnya itu dijumlah, hasilnya 40. Sebelum kita memasukkan ke dalam rumusnya, kita harus mencari kelas persentilnya dulu. Caranya P sama dengan I per 100 kali N sama dengan 40 per 100 kali 40 sama dengan 16. Hasilnya 16. Berarti di sini. Letak kelas persentilnya di sini. Lalu TB-nya atau tepi bawah kelas persentilnya 60,5. Frekuensi kumulatifnya 11, frekuensi 10, P-nya 10. Lalu dimasukkan ke dalam rumusnya. Rumusnya kan ini. PI sama dengan TB ditambah I kali N per 100 min F besar per F kecil kali P. Dimasukkan saja, TB-nya kan 60,5 ditambah 40 kali 40 per 100 dikurangi 11 per 100 kali 10.
60,5 ditambah 16 dikurangi 11 per 10 dikali 10 sama dengan 60,5 ditambah 5 sama dengan 65,5. Hasilnya ini 65,5. Selanjutnya ukuran penyebaran data. Yang pertama ada range atau dilambangkan dengan R. Range adalah selisih antara nilai data terbesar dan nilai data terkecil. Range biasa juga disebut dengan jangkauan. Rumusnya adalah R sama dengan X maksimum dikurangi X minimum. Di sini sudah ada contoh soalnya. Ada sebuah nilai 26299377774. Berarti kita masukkan ke dalam rumusnya. Yang terbesar di nilai ini adalah 9 dan yang terkecil adalah 2. Berarti 9 dikurangi 2 hasilnya 7. Di sini saya akan membahas mengenai ukuran penyebaran data, yaitu meliputi simpangan baku, varian, dan koefisien variasi. Pertama, saya akan membahas mengenai simpangan baku. Apa itu sebenarnya simpangan baku? Ya, simpangan baku adalah ukuran penyebaran nilai-nilai terhadap rata-ratanya. Jadi, simpangan baku itu bisa disebut juga akar dari variasi atau ragam. Simpangan baku itu ada dua. Yang pertama yaitu simpangan baku data tunggal dan juga simpangan baku data kelompok. Untuk rumus simpangan baku data tunggal yaitu rumusnya S sama dengan akar 1/n dikali X dalam kurung X min XI min X bar kuadrat. Selanjutnya yaitu rumus simpangan baku untuk data kelompok. Rumusnya yaitu S sama dengan akar jumlah FI dikali dalam kurung XI min X bar kuadrat per jumlah FI. Untuk S di sini itu melambangkan simpangan baku, kemudian N itu banyaknya data, XI itu data ke I, kemudian X bar itu min atau rata-ratanya. Yang selanjutnya FI yaitu frekuensi kelas ke I. Yang kedua kita akan membahas mengenai materi variasi. Ya, apa sih itu variasi? Variasi adalah jumlah kuadrat semua deviasi nilai-nilai individual terhadap rata-rata kelompoknya. Jadi di variasi itu rumusnya hampir sama dengan simpangan baku, hanya saja tidak ada akar kuadratnya. Ya, rumus variasi itu sama, ada dua, untuk variasi data tunggal dan untuk variasi data kelompok. Untuk rumus variasi data tunggal ya, itu rumusnya S kuadrat sama dengan 1/n dikali jumlah dalam kurung X I min X bar kuadrat. Untuk yang variasi data kelompok itu rumusnya S kuadrat sama dengan jumlah FI dalam kurung XI min X bar kuadrat per jumlah FI. Untuk materi terakhir itu koefisien variasi. Ya, koefisien variasi adalah suatu perbandingan antara simpangan baku dengan rata-ratanya dan biasanya itu dinyatakan dengan presentase. Untuk rumus dari koefisien variasi sendiri itu rumusnya yaitu KV sama dengan S per E kali 100%. S ini simpangan baku per X itu rata-ratanya dikali 100%. Selanjutnya itu kita akan mencoba cara mengerjakan soal variasi dan simpangan baku. Misal diketahui
Soal tentukan variansi dan simpangan baku dari data 4, 5, 6, 7, dan 8. Contoh soal di sini adalah variasi dan simpangan baku untuk data tunggal. Jadi, langkah pertama untuk mengerjakannya itu kita harus mencari rata-ratanya terlebih dahulu. Itu jumlah semua data per banyaknya data. Banyaknya data diketahui itu ada 5. Jadi 4 ditambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 per 5 sama dengan 30 per 5 sama dengan 6. Jadi untuk rata-rata soal di sini adalah 6. Setelah mengetahui rata-ratanya, kemudian kita memasukkan ke dalam rumus simpangan baku. Rumusnya yaitu S sama dengan 1 per N dikali jumlah X I min X bar kuadrat. Jadi XI data pertama itu 4 dikurangi 6 kuadrat plus 5 dikurangi 6 kuadrat ditambah 6 kurangi 6 kuadrat ditambah 7 kurangi 6 kuadrat ditambah 8 kurangi 6 kuadrat per banyaknya data yaitu 5. Jadi ini langsung saja 4 kurangi 6 min 2 pangkat 2 yaitu 4 ditambah 5 dikurangi 6 adalah min 1 kuadrat adalah 1 ditambah 6 kurangi 6 0 tambah 0 ditambah 7 kurangi 6 1 kuadrat adalah sama dengan 1 ditambah 8 kurangi 6 2 kuadrat sama dengan 4 per 5. Total semua ini yaitu 10 per 5 sama dengan 2. Kemudian kita mencari variasi yaitu tadi simpangan baku S-nya sama dengan 2. Simpangan baku itu adalah akar dari variasi. Jadi S sama dengan S kuadrat, berarti simpangan baku 2 variasinya S kuadrat berarti akar 2. Jadi simpangan baku sama dengan 2. Untuk variasi jawabannya adalah akar 2. Sekian pembahasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.